Silakan duduk. Sebelum perang mendengarkan firman Tuhan, di sini kita mau buka ruang kesaksian. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang mau berkesaksian di depan. Oh, kalau tidak ada, orang mau tanya-tanya kamu. Dimulai dari Tuhan Ketua Yuk. Kabar selama 1 minggu ini? Dari Kevin, dari Given, oh, dari Shalom, dari Anissa, Tuhan satu ini dia baik-baik. Oh, dari Kak Gin, dari sini, mantap, dari sini. Karena semua baik-baik, kita sekarang yang baik-baik. Lagi ada kurang sehat dan dari pagi, dari subuh tiba-tiba tapi asam lambung naik. Apa ya? Tapi puji Tuhan satu hari ini walaupun DP jaga kaku dan semuanya turun, tapi kita masih ada semangat untuk mau datang malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih boleh berikan kekuatan walaupun masih agak sedikit sakit, tapi ya puji Tuhan kita masih boleh. Oh, mantap, puji Tuhan. Jadi sekarang menurut saya siapkan terapi hati untuk menyembah Tuhan. Dan selalu setia.
diberkati di tempat ini, agar bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga Tuhan sertai juga teman-teman bila ada yang sedih perjalanan agar bisa sampai dengan selamat di tempat ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati hamba ini yang akan membawakan firman, agar firman Tuhan sebutlah bisa berjalan dengan segala baik, dan ibadah ini bisa berjalan dengan segala baik sampai berakhir ibadah ini semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Hanya inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam. Halo. Kurang keras gitu. Shalom, selamat malam. Halo. Oke. Pertama-tama mungkin orang harus mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya orang bisa ada sampai saat ini dan bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan maka dari itu mari orang sama-sama buka kitab di 1 Yosua. Orang baca sama-sama ayat 6 sampai ayat 9. Yang serapa katakan amin. Amin. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Oke, mari orang baca sama-sama. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 dalam perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Dengan bersyukur kepada sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu itu dimanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segalanya. Maka telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah putus dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke. Dari keempat ayat yang terus baca ini, kalau orang cermati baik-baik, di situ ada kata yang diulang-ulang itu sampai 3 kali. Dan kata ini sesuai dengan sharing firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada teman-teman, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan sampai mengulangi perkataan ini 3 kali kepada Yosua? Ketika orang membaca pasal pertama, yaitu Yosua 1 ini, orang akan menempatkan peringatan Tuhan kepada Yosua seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan ada ulang-ulang kata ini. Dan pengulangan ini menyatakan bahwa Tuhan benar-benar mau Yosua untuk mengerti dan sadar bahwa Tuhan beserta dengannya ketika dia memimpin bangsa Israel untuk maju, merebut dan menduduki tanah Kanaan. Jadi di cerita ini, di cerita Yosua itu ada ganti Musa untuk memimpin bangsa Israel di perjalanan dalam menuju tanah Kanaan. Dan orang sobat juga yang berkata tadi, kita kasih sebuah analogi simpel teman-teman. Misalnya contoh, kita ini adalah atlet renang yang hebat, yang paling jago di Bitung. Karena kita atlet renang yang paling jago, otomatis kita pikir, kita mau coba tantangan baru, kita mau coba berenang dari pelabuhan sampai di Pulau Lembeh begitu. Nah, pada hari saat kita mau berenang dari pelabuhan sampai di Pulau Lembeh itu, pas itu dari cuaca tidak bagus lah, hujan kabut. Contoh itu abu vulkanik yang dari apa itu sampai di situ, banyak kabut sekali begitu. Baru antara kita suka ini tantangan, jadi kita coba. Pas kita sebentar berenang dari start, pas
mungkin sudah di tengah-tengah lantaran kita dia dari di kabut ini pernah hilang loh. Di mana tuh di tambah finish ini kan? Sudah tadi kita berenang nggak sampai-sampai. Pertama kita berpikir begitu, cuma kita coba ulang kan? Pertanyaan menyerah, kita coba terus. Bentar kita sepasti kapan finish kan? So pelan kita berenang ini, kita semua tahirup itu apa? Bukannya itu dia. Akhirnya kita menyerah, kita balik ulang. Pas kita balik, DP tidak lama sedikit, secara ternyata yang kita ada berenang itu semua dekat kan di garis finish kan. Cuma gara-gara kita ragu tapi hati itu tidak kuat kan, tidak teguh. Jadi kita balik ulang. Di situ kita menyesal sampai kita pikir, kalau kita tahu mau begini dan lebih baik kita tidak usah menyerah supaya kita tetap sampai ke titik tujuan. Nah, dari situ maka kita boleh bagikan ke teman-teman, orang itu harus perhatikan orang bertujuan yang menanti buat orang, tetap fokus, jangan tertipu oleh kabut kehidupan. Yang artinya itu orang jangan terdistraksi dengan hal-hal yang dapat mengganggu orang proses di perjalanan untuk sampai ke orang tujuan, untuk sampai garis finish. Dan mungkin saja orang di perjalanan itu di hasil akhir itu sudah dekat. Cuma gara-gara orang ragu, orang berhenti di tengah jalan, akhirnya orang mau balik ulang. Seperti yang orang baca tadi, Tuhan sampai 3 kali kasih ingat pada Yosua ini supaya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Fokus dan berjalan terus, jangan ragu dan karena kalau Tuhan selalu bilang begitu buat orang, artinya itu Tuhan sertai orang itu harus percaya, harus dengan iman. Dan mari orang baca lagi di Yosua 1 ayat 7. Minta tolong Dea yang baca Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hamba kuasamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, di sini Tuhan selalu ingatkan Yosua untuk bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya dia beruntung dimanapun dia pergi. Jika kita mau sampai ke tujuan di mana Tuhan telah tetapkan, itu ada 3 poin. Yang pertama itu orang harus terus belajar melakukan ketaatan. Orang mesti taat apa yang orang bikin. Jangan karena orang rasa orang tidak sampai-sampai orang punya ketaatan itu luntur. Dan poin yang kedua itu orang harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga itu jangan menyimpang. Ketika orang berada di jalan yang salah itu, orang harus cepat sadar, orang mesti cepat kembali ke jalan yang benar. Jangan lama-lama orang mau balik di jalan yang benar. Karena semakin lama orang balik di jalan yang benar itu, lebih lama orang mau sampai orang ke tujuan. Gitu. Dan selanjutnya mari orang baca lagi di Yosua 1 ayat 8 dan kita minta tolong Given untuk baca. Dalam kisah ini seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Yosua itu menghentikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan ketika dia diutus Tuhan untuk menggantikan Musa, Tuhan itu suruh menjanjikan bahwa ada kemenangan. Cuman dalam proses perjalanan itu tidak mulus karena pasti ada rintangan, ada kesulitan. Maka dari itu Tuhan ulang-ulang perintahkan kepada dia untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
sama dengan orang untuk mencapai orang garis finish itu, orang tujuan. Nggak mungkin kalau DP proses itu selalu berjalan mulus dan pasti ada rintangan seperti kabut kehidupan atau badai kehidupan yang akan membuat orang. Cuman di sini Tuhan ajarkan orang untuk jangan menghindar dari badai ini. Orang harus melewati badai ini, asalkan orang mesti beriman kalau orang bersama Tuhan itu orang bisa. Dan untuk menjadi kuat dan teguh itu, orang itu harus mengajarkan untuk memperkatakan kitab, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cuma orang mengatakan firman, tapi orang harus lakukan firman itu, karena itu yang membuat orang mau lebih kuat dalam hati. Dan seringkali orang itu tidak sadar ketika orang berada di posisi yang sulit, selalu orang juga mengeluh. Sama dengan kita kasih ilustrasi tadi, pas kita berenang ombak kabut kan, nggak sampai kita mengeluh, kan bunyi sini mah teman ya sampai finish. Begitu lihat orang berkehidupan, pasti orang di saat keadaan sulit tanpa orang sadari orang itu selalu dia mengeluh. Maka dari itu orang malam ini mulai belajar supaya orang itu bisa mengatakan firman walaupun di saat kita senang dan juga di saat kita sedih. Mungkin juga orang pernah berada di fase yang dimana orang rasa orang hidup itu tidak jelas, tanpa arah, dan orang berpikir kapan Tuhan mau jawab orang berdoa. Lupa ada sesuatu hal yang kita doakan itu sesama-sama tapi Tuhan belum jawab. Ini kita mau ada teman-teman untuk belajar di mana proses yang Tuhan izinkan itu terjadi sering tidak masuk di akal manusia. Jika orang mengeluh, bisa saja Tuhan musuh orang lakukan ulang proses itu dari awal. Dan seringkali orang diproses dan kelihatan di masa orang itu rupa tidak ada hasil sama sekali, atau tidak ada yang Tuhan bikin buat orang, padahal sebenarnya ada. Cuma itu jaga tertutup hal apa yang Tuhan bikin buat orang itu, karena orang terlalu banyak mengeluh, orang bersungut-sungut. Padahal setiap hari itu Tuhan selalu sertai kita. Orang penafas kehidupan itu, kalau Tuhan tidak kasih buat orang, ya orang tidak mungkin ada seperti saat ini. Dan Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu bisa saja langsung sembuhkan orang dalam sekejap, langsung bayar orang pe utang. Kalau misalnya orang ada utang banyak orang, Tuhan boleh belikan orang pe keluarga. Kalau misalnya orang pe keluarga kurang baik begitu, lalu Tuhan bisa mengabulkan semua orang pe keinginan sekarang kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan itu kasih ajar ke orang untuk harus memproses orang pe diri, supaya kalau orang boleh melewati proses itu, orang pe karakter itu boleh berubah. Tuhan mau orang itu jangan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, apalagi ketika orang susah, orang selalu saja mengeluh sampai mungkin orang salahkan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan suka dan orang itu harus menutup mulut. Lebih baik orang berdiam, orang berdoa pada Tuhan daripada orang banyak mengeluh. Dan Tuhan yang mau orang itu harus mengucap syukur dan terus memperkatakan firman Tuhan. Karena orang kalau ingin mengenal Tuhan lebih dalam itu, yang pertama orang mesti rajin ibadah, rajin bersekutu dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja, dan di situ kan orang pasti setiap minggunya selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan orang juga jangan cuma untuk mendengarkan, tapi orang harus melakukan, dan orang harus memberitakan firman juga. Jadi orang itu harus baca-baca Alkitab. Seperti yang ada di Roma 10 ayat 17, yaitu berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang beriman itu akan terstimulasi ketika
torang telinga itu terus mendengar dan torang mulut itu selalu memperkatakan firman kebenaran. Dan untuk menjadi kuat dan teguh adalah merenungkan firman siang dan malam. Siang dan malam ini artinya di saat senang dan di saat susah orang harus merenungkan firman Tuhan. Ini bukan berarti orang cuma membaca firman panjang, tetapi sama dengan kita bilang tadi, itu orang harus merenungkan dan orang praktekkan dalam semua orang aspek kehidupan. Dan selanjutnya mari orang baca kembali di Yosua 1 ayat 9. Kita minta tolong Kevin untuk baca Yosua 1 ayat 9. Oke. Kita tekankan sekali lagi, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini adalah sebuah perintah, bukan cuma sebagai sebuah ajakan untuk teman-teman lakukan, tapi ini perintah dari Tuhan yang ditulis di Alkitab, dan orang harus pegang ini, orang harus renungkan ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini kalau di sini perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua sebelum Yosua dan bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Tuhan perintahkan ini karena memang dari awal Tuhan sudah janji bahwa orang itu pasti menang, pasti mau sampai tujuan. Karena janji Tuhan itu bahwa Dia akan menyertainya dan Dia akan menyertai mereka. Kita juga kadang diperhadapkan dengan badai dan cara penyertaan Tuhan seringkali tidak masuk di akal, karena Dia mau setelah kita melewati semua badai dan sampai ke tujuan dengan selamat, semua kemuliaan bukan berdasarkan kekuatan kita, semuanya karena Tuhan, karena Dia. Mungkin Tuhan tidak menghalau badai di depan orang. Dia akan membawa orang justru melewati badai itu dengan perintahnya, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu harusnya menjadi sebuah penghiburan bagi orang semua, karena orang tahu bahwa Tuhan itu akan menyertai orang dimanapun orang berada sampai orang selamat. Asalkan orang harus mengimani Dia, harus percaya pada Dia, orang punya hati itu harus kuat, harus teguh. Dan untuk mencapai itu orang harus rajin mendengarkan firman dan memberitakan firman, terutama melakukan apa yang difirmankan. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melengkapi segala yang kita perlukan. Tuhan juga telah menyediakan janji perlindungannya bahwa Dia akan menyertai pelayanan yang kita kerjakan selama ini, selama kita taat dan berpegang pada firman-Nya. Maka dari itu mari orang kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Amin firman Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai hamba-Mu ini dalam membawakan firman sebenarnya yang sangat baik. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam di hati teman-teman dan juga bisa dipraktikkan dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan, agar kita bisa sama-sama bertumbuh dan lebih bertumbuh lagi dalam firman. Terima kasih yang dilakukan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk gue silakan. Terima kasih untuk Brother Nando karena telah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau kasih persembahan sekaligus mau dengar pengumuman dari Nando. Yang pertama, terima kasih for kita yang sudah membawakan firman. Dan untuk pengumuman
teman-teman, ibadah bertempat di gereja dimulai jam 7 malam. Dan pada malam hari ini ada turun teman yang mungkin baru 2 kali datang. DP Rama bisa mungkin teman-teman yang lain boleh mengatakan salam. Iya, masih salam. Selamat. Jangan lupa masuk ulang di depan. Oke. Sekarang kalau mau tutup ibadah Youth di malam hari ini, kita udah bangkit berdiri, orang angkat lagu penutup. Oke, shalom.